Rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung dengan PT Nanda Jaya Silika Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 berjalan dengan suasana santai dan diwarnai beberapa pandangan dari Ketua Komisi 1 dan anggotanya, dan dijawab dengan pemaparan dari manajemen dan kuasa hukum PT Nanda Jaya Silika. Itu bukan kehendak masyarakat. Jadi hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari LSM, ada yang dari luar lokasi. Mereka intinya minta bagian, minta jatah dari perusahaan. Di sana dikatakan mereka terkenal saya. Jadi kalau mau aman, perusahaan harus setor ke mereka itu berapa? Itu yang terjadi. Ya. Dan Bapak Kepala Desa ini artinya dimanfaatkan oleh mereka karena dia tidak paham dengan situasi dan tidak mengikuti dari awal proses perizinan yang diajukan ke perusahaan. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kemudian kami melakukan pendekatan ke warga, ke kepala desa dan menjelaskan yang akhirnya mereka saat ini itu kondusif. Sudah kondusif. Sudah kondusif. Ya. Sudah cukup lah Pak ya. Sudah kondusif. Kondusif. Kenapa nggak dari awal dibilang udah kondusif? Karena gini Pak, kita belum menjelaskan juga. Belum menjelaskan bagaimana itu terjadi dan kami sangat berharap dukungan dari komisi. Artinya untuk langkah-langkah kami selanjutnya ya tolong kami diawal. Makasih banyak. Dari situlah nggak mungkin lah warga sekitar yang berusaha di wilayahnya akan rusak. Dan dia mempertahankan haknya karena itu adalah tanahnya dia kan gitu. Tanah dengan rekan-rekan satu perusahaan, nggak mungkin rusak. Terus aspek reklamasi Pak ya, dengan adanya izin, nomenklatur yang saya bagikan waktu itu Bapak Kepala Desanya masih Pak Hasbulo. Kita berkumpul, bahkan pernah melakukan pembukaan di Balai Desa dengan almarhum Hasbulo. Bahkan tim kami juga sampai mengalami mati nih, berjuang perizinan tambahan gitu. Karena mungkin Pak Ketua Rapat dengar pendapat yang diketuai HI Garinca Reza Pahlevi SIKOM MM dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat dan ditutup pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dibuka dengan penyampaian bahwa RDP dengan memanggil jajaran manajemen PT Nanda Jaya Silika merupakan tindak lanjut laporan Kepala Desa Sukorahayu terkait perizinan PT Nanda Jaya Silika yang menurut beliau palsu dan rusaknya jalan akibat adanya PT Nanda Jaya Silika. Anggota Komisi 1 dari Partai Gerindra Reza juga meminta PT Nanda Jaya Silika menunjukkan surat-surat terkait perizinan dan meminta pihak perusahaan menjelaskan semua tahapan yang sudah dilakukan perusahaan sampai menerima izin operasi produksi. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Reza, berasal dari fraksi Gerindra dengan daerah pemilihan Dapil 3 Provinsi Lampung. Kembali kepada persoalan awal tadi, RDP hari ini dilakukan dikarenakan adanya laporan yang mengatasnamakan warga. Kontribusinya untuk daerah dapat PAD, lalu pajak juga untuk provinsi dan negara juga dapat. Tapi di satu sisi memang persaingan harga agak cukup sulit ya. Ya karena kita melawan yang pasir yang tidak memberikan pajak untuk negara maupun mereka daerah. Tapi yakinlah sebentar lagi kita akan buatkan perda tentang kemudahan untuk membuat izin, terutama tambang galian C. Kami kemarin juga sudah kunjungan ke provinsi yang sudah lebih dahulu ada perdanya. Biasa dari satu sisi memang ada kecemburuan sosial Pak ya, tapi yakinlah
asal kita tetap pegang teguh aturan, ya tetap bisa berjalan. Ini kami yang penting kami sudah dapat informasi, kami juga insya Allah mendampingi dan mengawasi. Terima kasih Pak. Yang penting nanti kalau kita sudah terbitkan perdanya, tentunya nanti banyak. Karena dalam laporan kepala desa menyebutkan legalitas perusahaan palsu dan perusahaan tidak peduli dengan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana di desa Sukorahayu juga tidak menggunakan tenaga kerja dari warga sekitar. Bahkan menurutnya perusahaan tidak pernah memberikan kontribusi sosial ke desa sekitar. Menjawab hal tersebut, manajemen PT Nanda Jaya Silika diwakili KTT Sumaryadi menyerahkan kompeni profil perusahaan dan menguraikan semua tahapan yang sudah dijalani dalam proses mendapatkan izin operasi produksi dan kegiatan sosial yang dilakukan untuk membantu warga sekitar perusahaan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Abdul Karim, warga desa Sukorahayu. Di sini saya mau melaporkan ataupun saya memberitahu Pak ya, masalah tambang ilegal. Mereka ini kan sudah ditutup nih Pak, untuk ilegal dari Dinas Lingkungan Hidup. Cuman mereka ini kan masih sering colong-colongan. Jadi kami minta untuk permasalahan ini untuk Bapak Dewan supaya menghimbau kepada lurah kami supaya mereka ini istilahnya bisa untuk mengawasi lah untuk tambang-tambang ilegal ini yang berjalan secara maling-malingan. Ya, sekian cuma hanya itu Pak. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kami perkenalkan, saya Fatimah dulu Pak ya. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung Bapak Gracia Reza Palevi, yang alhamdulillah dia ini adalah salah satu wakil kami di Lampung Timur kan gitu. Yang saya hormati anggota-anggota Dewan, terutama di Komisi 1, kami dari PT Nanda Jaya Silika, saya perkenalkan dulu Pak orang-orangnya mungkin agak santai nggak masalah ya. Memang kita ketemunya siang nih, jadinya jam 10 sesuai undangan kan gitu. Teruslah bergerak dan berjalan dari 2021 Pak. Waktu itu kita rembuk memang letak peta, mungkin kalau ada dinas SDM di sini paham lah, mungkin dinas SDM yang kompeten di bidang, karena pasca undang-undang Ciptaker, undang-undang Ciptaker itulah yang mengatur, membuat susah semuanya Pak ya. Jadi perizinan tambang harus sesuai dengan kegiatan koordinat yang diberikan oleh kementerian. Jadi misalkan wilayah itu LP2B atau wilayah-wilayah yang tidak dapat dilaksanakan pertambangan, itu tidak boleh kecuali dengan adanya perda. Mungkin ini salah satu masukan juga, masukan kami di ataupun tahu Lampung Timur mayoritas darurat tambang lah, tambang ada yang punya legalitas, ilegal semua, nggak ada satupun perusahaan tambang di Lampung Timur. Jadi sektor PR itu nol. Alhamdulillah waktu itu kita mendirikan Muhammad Sidik dengan salah satu rekannya. Saya sendiri perkenalkan nama saya di sini Sumaryadi Pak, saya KTT. Awalnya saya konsultannya mereka. Jadi karena SDM di Lampung Timur tidak mumpuni, maka saya menjadilah seorang KTT-nya di perusahaan ini. Gitu. Nah, mungkin kalau skema dengan di awal kita sampai dulu pernah datang ke sini juga memohon izin di Komisi 1 waktu itu Pak Mirjali kalau nggak salah. Ketemu kita di sini, saat kita demo Pak, dari Lampung Timur kita demo ke sini untuk memohon izin.
mohon perusahaan tambang di Lampung Timur itu dilegalkan. Kalau enggak, Komisi 1 dengan Komisi itu support waktu itu hadirlah di ruangan ini ada Kepala Dinas TTSP Provinsi Lampung, ada Kepala Dinas SDM Provinsi Lampung. Kami diberi jabaran mengenai perizinan itu tidak sulit dan mudah, asalkan daerah bisa memberikan rekomendasi tentang pemanfaatan ruang. Teruslah bergerak dan berjalan dari 2021, Pak. Waktu itu kita rembuk memang letak peta, mungkin kalau ada dinas SDM di sini paham lah. Ini dinas SDM yang kompeten di bidang, karena pasca Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker itulah yang mengatur, membuat susah semuanya, Pak. Jadi perizinan tambang harus sesuai dengan kegiatan koordinat yang diberikan oleh kementerian. Jadi misalkan wilayah itu LP2B atau wilayah-wilayah yang tidak. Direktur PT Nanda Jaya Silika juga memaparkan perjuangan mendapatkan izin sejak tahun 2020 dan akhirnya bisa mendapat izin di akhir tahun 2024. Lahir di Desa Karanganyar tahun 1982. Dan dulu Desa Sukorahayu itu masuk di Desa Karanganyar. Awal pertama saya ada niat membuat izin tambang itu, saya tuh pengen kerja nyaman, Pak. Pertama. Nah, terus saya ini sama kawan-kawan punya pemikiran, ayo kita bikin paguyuban. Nanti kita ke pemerintah daerah kek atau kemana kek, kan gitu, supaya dapat izin kan gitu. Nah, alhamdulillah saya ketemu sama Pak Sumaryadi ini. Jadi diarahkan, walaupun di sini belum tembus-tembus, masih sana sini. Pak Maryadi itu bukan dari tahun 2021, seingat saya sekitar tahun 2020 saya bertemu dengan Pak Maryadi. Nah, jadi atas usulan beliau, ayo kita demo. Nah, tahu saya kan namanya seorang kampung, Pak. Baik, demo apa, Mas? Minta izin supaya dikasih izin. Nah, dulu seingat saya tuh, saya kesini udah tahun 2021 kalau nggak salah itu Mas. Nah, terus tata caranya dikasih tahu sama bapak-bapak baik ESDM, PTSP waktu itu. Nah, setelah dari situ saya ini makin semangat lagi, Pak, kan gitu. Tapi saya namanya orang kampung awam, saya sambil nambang, Pak, kurang lebih 1.000 ton. Berapa kerugian pemerintah daerah dan pemerintah provinsi? Sedangkan kami bersaing dengan mereka nggak sanggup, Pak. Hanya ada beberapa perusahaan yang butuh legalitas. Tidak jauh-jauh malah di Jakarta, Pak, di Bandar Lampung ini ada juga perusahaan yang nggak mau menerima barang kami yang sudah berlegalitas, malah ngambil ke yang ilegal, Pak. Bukan 1-2, Pak, banyak. Saya tawarkan malah diketawain. Itu keluh kesah saya, Pak. Kenapa? Semenjak berizin malah agak susah penjualan saya. Dulu waktu ilegal enak. Sekarang saya mau jual dengan sama-sama seperti mereka, nggak ketemu, Pak. PPN 11%, opsi pajak, retribusi daerah. Memang selisih, Pak, antara di 100 sampai 70 ribu per tonase itu dengan kami. Tapi kan kami memikirkan pemerintah kami supaya maju membangun negeri. Walaupun kami dari desa di pojok kampung, nama Dusun 7, Pak, rumah saya itu Dusun 7 Desa Karanganyar, bukan kota. Beliau ini yang selalu support saya, makanya saya tidak menyerah. Nah, udah, Pak, itu aja, Pak, nanti kebablasan ceritanya nggak selesai-selesai. Terima kasih banyak, Pak. Beliau juga memaparkan bahwa selama berproduksi PT Nanda Jaya Silika membayar semua kewajiban baik pajak, restribusi dan CSR ke masyarakat. Bahkan beliau juga menguraikan potensi pendapatan daerah dan pusat yang selama ini terbuang sia-sia karena pelaku tambang ilegal tidak membayar kewajiban mereka baik pajak maupun retribusi selain PPN, dan rusaknya lingkungan akibat tidak adanya jaminan reklamasi pasca tambang dilakukan. Jadi kedatangan Bapak ke Dewan Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Provinsi Lampung ada apa, Pak? Kami ada rapat dengar pendapat, Pak.
Dengan komisi berapa, Pak? dengan Komisi 1, Pak. Jadi apa yang disampaikan dalam rapat tersebut, Pak? Yang kami sampaikan ke Komisi 1 sesuai pertanyaan juga itu menjabarkan proses perizinan, Pak. Proses perizinan dari PT, Dari awal sampai akhir. dari PT dan Jaya Srika. Iya, betul, Pak. Alasan dari komisi memanggil Bapak apa, Pak? Alasannya karena beberapa bulan yang lalu ada aduan masyarakat. Tapi clear, Pak ya? Hah? Clear sudah. Clear, Pak. Clear. Harapan Bapak ke depan? Harapan saya ke depan ya Komisi 1 ini mensupport kami dan untuk mendorong untuk menertibkan lah tambang-tambang ilegal yang merugikan negara. Kalau tanggapan dari Dewan sendiri bagus, Pak? Bagus, Pak, bagus. Mensupport ya, Pak ya? Ya, support. Oke. Rapat berakhir pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan tanggapan dari Ketua dan Sekretaris Komisi 1 yang menyampaikan dukungan dan komitmen legislatif ke PT Nanda Jaya Silika, dan berharap agar perusahaan yang dipimpin Bapak Mohak ini bisa jadi sampel percontohan bagi para pelaku usaha tambang pasir di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu sangat yang namanya mengapresiasi ataupun mendukung yang namanya investasi yang ada di Provinsi Lampung. Dalam hal ini untuk mendongkrak pendapatan daerah baik itu di kabupaten maupun di provinsi itu sendiri. Kalau perlu memang ada investor-investor dari dalam maupun dari luar yang menanamkan investasinya di Lampung. Dalam hal ini misalnya di Lampung Timur kan gitu. Kita juga mengapresiasi ini Pak Siddiq bahwa Bapak yang sampaikan tadi perizinan sampai naik motor ke Jawa, Sampai ditangkap juga. kantor SDM, sampai ditangkap. Ya memang hal itu, Pak. Inilah namanya perjuangan untuk dari yang resmi, dari yang tidak resmi, ini jadi resmi. Dari pihak SDM pun juga cerita bagaimana perjuangan. Baik perizinan pun juga cerita bahwa kami juga perjuangan dari Pak Siddiq. Karena memang sebelum kami mengagendakan rapat ini juga, kami juga memanggil sebelum-sebelumnya memanggil SDM, memanggil juga perizinan. Mereka juga cerita kronologi seperti apa. Karena kita harus cross-check juga dari pihak desa mengadu dari pihak perusahaan ini apakah benar dari perizinannya tidak sesuai. Kan kami juga ngecek juga ke SDM, ke perizinan. Ya mereka menyampaikan juga perjuangan bagaimana Pak Siddiq dalam proses perizinan ini. Kita berharap juga bahwa ini bisa diikuti oleh penambangan-penambang ilegal yang lain. Karena kalau sudah identifikasi kami juga, ini kan selain memang kita juga punya aspek pengawasan terhadap lingkungan, aspek terhadap masyarakat, pengawasan terhadap tentunya PAD memasukkan ke daerah. Juga kami juga berharap juga supaya penambang-penambang yang lainnya juga bisa seperti Pak Siddiq juga membuat izin. Bisa, Pak, karena Gitu, untuk SDM menjalankan pun izin. dukung, Pak, karena ini investasi itu. Iya. Karena kan selain aspek tersebut, kita juga pahami bahwa ini kan ada aspek persaingan juga, persaingan usaha. Di mana yang dahulunya bisnis mereka lancar, yang tidak berizin ini, ketika sudah ada PT yang berizin ini, yang resmi ini, terganggu gitu bisnis mereka seperti itu. Terusik, Pak. Iya, terusik. Nah, ini memang harus menjadi kajian ataupun menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung maupun juga pemerintah. Mohak sendiri mengaku sangat gembira dengan adanya rapat dengar pendapat di Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Menurutnya ini merupakan satu bentuk perhatian dari para legislator di Dewan yang bisa menjadi motivasi untuk senantiasa melakukan usaha dengan menepati aturan yang berlaku. Karim Lantai News TV melaporkan.